Pagi ini, sang ayah dan ibu Ika sudah siap berangkat menuju ke rumah saudara mereka Hati-hati di jalan. yang hendak melangsungkan pernikahan di luar kota. Ika pun melambaikan tangan mengantar kepergian mereka. Akhirnya malam pun tiba. Ika sibuk scroll HP. Sambil sesekali menoleh ke arah jendela. Menunggu kepulangan sang ayah. Kapan ayah dan mama tiba? Malam hari ini, Indi berjalan sendirian menikmati suasana hening dan syahdunya malam. Indi melihat ke sekeliling. Pemandangan seperti biasa yang juga orang normal lihat. Lalu Indi perlahan menghentikan langkahnya Ramai sekali hari ini. dan menoleh ke belakang. Ia pun masuk ke dimensi lain. Suasana malam yang tadinya hening berubah menjadi penuh keramaian. Puluhan bahkan ratusan hantu sedang ramai beraktivitas secara tak kasat mata dengan berbagai macam rupa dan bentuk. Indi hanya melirik, sambil sesekali memutar dan menyapa mereka. Kemudian tiba-tiba seorang gadis berlari menabrak Indi. Terhentak, Indi pun kembali ke dimensi manusia. Maafkan aku kakak, aku tidak sengaja. Gadis itu pun kembali berlari terbirit-birit, seolah ketakutan. Indi menoleh ke arah gadis itu. Ia terus berlari, hingga bayangannya pun menghilang di telan gelapnya malam. Malam ini, malam Jumat. Seperti biasa, kegiatan Ika hanya bersantai di rumah. Ika bersantai di ruang tengah sambil scroll HP. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan dari pintu depan. Dengan santai Ika berjalan menuju ke pintu depan hendak membukakan pintu. Ika pun membukakan pintu. Dan memang itu adalah ayahnya. Akhirnya ayah pulang juga. Ayah pulang sendirian, tidak bersama ibu? Sendirian lebih menyenangkan. Walau terdengar ganjil atas ucapan sang ayah, Ika hanya mengabaikannya saja. Tadi Ika sudah masak, ayah makan saja dulu. Apakah makanan manusia? Seperti ini rupanya. Makanlah, ayah pasti lapar. Loh, ada yang mandi? Siapa yang mandi? Dan ia pun melanjutkan aktivitasnya. Ayahnya pun kemudian masuk ke kamar. Loh, ayah di kamar bukannya tadi di dapur?
Jadi ayah jalan lewat mana? Siapa sih yang mandi? Halo, siapa yang mandi di dalam? Jangan-jangan kerannya bocor. Ini ayah. Bukannya tadi ayah di kamar? Jadi yang mandi dari tadi ayah? Ini benar-benar membingungkan dan tidak masuk akal. Dan Ika kembali melanjutkan scroll HP di ruang tengah. Namun beberapa menit kemudian, Loh ayah, ayahnya keluar lagi menghampiri Ika di ruang tengah. Dan duduk di kursi bersebelahan dengan Ika. kok ayah pulang sendirian di rumah ibu ya? Ada di atas pohon. Di atas pohon? Padahal hari ini, sang ibu lagi menginap di rumah tantenya karena lagi bantu-bantu untuk acara pernikahan sepupunya besok. Dan sang ayah sendirilah yang mengantarnya tadi sore. Ika mau cari udara segar dulu ya. Seketika Ika pun terdiam membisu karena syok. Tiba-tiba sosok itu pun cekikian sambil melirik ke arah Ika. Suara tertawanya makin menyeramkan dan keras. Tanpa pikir panjang, Ika pun langsung berteriak histeris dan lari keluar rumah, menuju rumah tetangganya. Aku yakin dia bukan ayah. Saking ketakutannya, Ika menabrak seseorang di jalan saat berlari. Maafkan aku kakak. Ika pergi menuju rumah tetangganya. Dan ia pun menceritakan kejadian menyeramkan itu ke tetangganya. Oh Maria, tolong aku. Ada apa, Nak? Ayahku tiba-tiba bertingkah aneh. Cara tertawanya sangat mengerikan dan bisa berpindah-pindah tempat secara misterius. Malam ini malam Jumat. Sebaiknya bermalam saja di sini. Terima kasih, Oma. Dan untungnya, sang tetangga mengizinkan Ika tidur di sana sampai besok. Sebaiknya kau beristirahat saja dan tenangkan pikiranmu. Ya Oma, terima kasih sudah mengizinkanku bermalam. Ayah, angkat teleponnya, aku menginap di rumah Om Maria. Akhirnya, waktu menunjukkan sekitar jam 3 pagi. Sang ayah ke rumah tetangga tersebut untuk menjemput Ika. Dia datang dengan ketakutan. Dan dia berkata ayahnya bertingkah aneh. Namun Ika tidak mau pulang sampai terbit matahari. Besok saja pulangnya. Apakah ayah benar-benar ayah? Hanya untuk memastikan bahwa ayah yang saat ini berdiri di hadapannya benar-benar adalah seorang manusia. Pagi hari pun tiba. Ika dan sang ayah berpamit pulang menuju rumah. Di mana ibu ya? Masih di rumah tantemu. Sesampainya di rumah, tiba-tiba pintu itu pun dibuka oleh sang ibu, Loh kalian, yang ternyata sudah berada di rumah. Mereka makin merasa bingung, karena sang ibu mengatakan, sang ayahlah yang menjemputnya pulang. Dan makin aneh kenapa Ika juga datang bersama sang Aku ayah. yang menjemputnya pulang.
Ini malam terakhir. Indah sekali kembang api malam ini. Di malam hari, Pras sedang berjalan menuju rumah setelah lelah kerja seharian. Aku sudah membawanya, tapi aku lupa melamarnya. Ketika di perjalanan pulang, langkahnya dihadang oleh segerombolan orang jahat yang membawa senjata tajam. Siapa kalian? Tiba-tiba semua jadi gelap gulita. Beberapa saat kemudian, Pras membuka mata dan tidak ada satupun orang di jalan itu. Di mana aku? Begitu juga gerombolan yang membawa senjata tajam tadi. Di mana para perampok tadi? Maka Pras pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Seperti mimpi saja. Kenapa langit terlihat begitu merah? Tak ada satupun orang di sini. Sesampainya di rumah, Kenapa aku tak merasakan apapun? Pras merebahkan badannya di tempat tidur untuk melepas rasa lelahnya. Kenapa bulannya terlihat sangat merah? Dan hari pun berganti. Pagi ini Pras meraih sarapan yang ada di meja. Apakah ibu tidak masak? Menunya sama persis dengan menu yang kemarin ia makan. Ada berita apa hari ini? Kemudian dinyalakanlah televisi. Telah ditemukan seorang korban perampokan. Yang menyiarkan berita bahwa telah terjadi pembegalan di jalan yang Pras lewati semalam. Tanpa pikir panjang, Pras melihat ponselnya yang tidak ada sinyal. Sesaat ia hendak menelepon Wati kekasihnya. Namun, tiba-tiba ponsel itu mati karena kehabisan baterai. Kemudian, dengan samar, terdengar suara banyak orang di luar rumah. Pras mengintip sebentar. Namun, tak terlalu tertarik untuk mencari tahu. Akhirnya Pras masuk ke kamar orang tuanya. Terlihat sang ibu tertidur pulas dengan baju yang sama yang dikenakan hari kemarin. Ibu masih tertidur. Sedangkan sang ayah bermain dengan ayam peliharaannya seperti hari kemarin juga. Jangan ganggu ayah. Kemudian Pras teringat bahwa hari ini, Bukannya hari ini, Wati ada panggilan kerja? Wati kekasihnya sedang ada panggilan wawancara pekerjaan. Namun sayang ponselnya sedang mati. Pras pun bergegas pergi ke rumah Wati. Apa itu tadi? Di tengah perjalanan, langit terlihat mendung. Dan banyak orang yang tatapannya kosong berpapasan dengan Pras. Tak mau begitu ambil pusing dengan keadaan orang-orang itu. Pras pun
terus berjalan menuju rumahnya Wati. Kenapa bentuk mereka aneh semua? Beberapa saat kemudian, akhirnya ia sampai. Pintu pun diketuk. Namun sepertinya rumah Wati sedang sepi, tak ada orang. Tidak ada orang kah? Kemudian terdengar suara seseorang di dalam rumah. Bukankah itu tantenya Wati? Pras mengintip dari jendela kaca. Tantenya Wati sedang menelepon seseorang. Dalam percakapannya di telepon, Apakah Wati dan kakak sudah sampai ke rumahnya Pras? sang tante mengatakan bahwa Wati dan orang tuanya sedang berangkat ke rumahnya Pras. Jadi mereka datang ke rumahku? Mendengar hal itu, Pras pun merasa sedikit kaget, sekaligus lucu. Saat ia pergi ke rumah Wati, Wati malah mendatangi rumah Pras. Hari ini hari Minggu. Pras berprasangka Wati dan orang tuanya berniat silaturahmi ke keluarganya Pras. Sama seperti yang biasa Pras lakukan dengan keluarganya yang suka bersilaturahmi ke rumahnya Wati. Jadi Pras memutuskan untuk kembali menuju rumahnya lagi. Jangan sampai mereka menunggu lama. Tak berapa lama, Pras pun sudah sampai di depan gang rumahnya. Terlihat ada bendera kuning. Tanda ada keluarga yang sedang berduka. Pras bertanya dalam hati, siapakah yang meninggal hari ini? Karena dia sama sekali tidak mendengar pengumuman kematian warga dari toa masjid. Terlihat kerumunan orang semakin banyak. Pras melihat Wati serta kedua orang tuanya memakai baju hitam sambil menahan tangis. Pras pun makin penasaran siapakah yang meninggal sebenarnya. Pras makin mendekat dan mendekat. Ternyata jenazah yang ada di alam peti itu adalah dirinya sendiri. Kemudian terdengar siren ambulans datang. Jenazah Pras pun diangkut ke dalam ambulans menuju ke tempat pemakaman. Malam ini, malam terakhir pasar malam. Suasana begitu ramai. Pras dan Wati menikmati berbagai wahana di tempat itu. Apa kau takut? Ini sangat menyenangkan. Aku merasa sedikit mual. Bukankah kau bilang sudah biasa? Ini baru pertama kali. Mereka berkeliling menikmati kencan romantis. Aku besok ada wawancara kerja. Wow, bagus. Kau pasti diterima. Kalau aku diterima, kau akan kutraktir. Aku akan makan sebanyak-banyaknya. Serta menikmati indahnya kembang api berdua. Kembang apinya sangat indah. Iya, sangat indah. Dan makin menyenangkan karena bersamamu. Kita kan bahagia bersama-sama selamanya. Ya, bahagia bersama selamanya. Setelah larut, Pras mengantarkan Wati pulang ke rumahnya. Kau pasti bisa. Besok adalah hari keberuntunganmu. Kau adalah keberuntunganku. Jangan tidur terlalu malam. Kau juga. Setelah sampai rumah, cepatlah istirahat.
Aku akan menelponmu saat sampai. Setelah berpamitan, Aku merasa telah melupakan sesuatu yang penting. Tapi apa ya? Pras pun baru teringat bahwa ia sudah menyiapkan cincin untuk melamar sang kekasih. Apakah ada orang yang lebih sepelupa diriku di dunia ini? Dasar payah. Akan kuberikan cincin ini setelah ia wawancara kerja saja. Malam saat kejadian, Pras yang lelah sepulang kerja berjalan sendirian di jalanan yang sepi menuju ke rumahnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Siapa kalian? datanglah segerombolan preman membawa sajam dalam keadaan mabuk. Gerombolan itu berusaha mengeroyok tas yang dibawa Pras. Serahkan barang berhargamu sekarang juga. Atau engkau akan kami habisi. Apa yang harus kulakukan? Berani-beraninya kau kabur. Kejar pria itu. Tanpa diduga, salah seorang dari mereka menyayat leher Pras dengan pisau yang mereka bawa. Berani-beraninya kau pergi duluan tanpa aku? Hari ini adalah hari pertama Yuli datang sebagai seorang menantu. Ini kampung halamanmu, Mas? Ia dan suami pindah ke desa sang mertua untuk beberapa waktu. Bapak, kakak, ini Yuli istriku. Selamat datang di rumah ini, nak. Namun sayangnya di pedesaan ini belum semua rumah memiliki kamar mandi pribadi, termasuk rumah suami Yuli. Sehingga mau tidak mau, Yuli pun harus pergi ke sendang desa atau pemandian umum yang jaraknya lumayan jauh dari rumah tinggalnya. Bahkan untuk menuju ke sendang desa ini, maka ia harus melewati beberapa kebun yang rimbun. Pedesaan ini memang sangat terpencil. Bahkan jarak antar rumah tetangga pun terbilang cukup jauh. Begitu juga penerangan yang masih menggunakan lampu tempel. Dengan lampu ini semua akan jadi terang, nak. Sedang sang suami berusaha untuk membujuk Yuli agar sabar sebentar, agar betah tinggal tempat tersebut. Sampai kapan kita akan tinggal di sini, Mas? Setelah menata beberapa barang pindahan, Kita tidak akan tinggal di sini selamanya. Aku ingin pergi mandi, Mas. Yuli bermaksud pergi ke pemandian umum tersebut.
Kita harus melakukan ini setiap hari. Airnya yang bersih dan jernih mengalir tanpa henti. Lama-lama, kau akan menyukai tempat ini. Membuat Yuli mulai menyukai suasana desa dan juga sendang tersebut. Udaranya sangat bersih. Pemandangannya juga sangat bagus. Sudah kubilang, kau akan menyukai kampung ini. Namun untuk pergi ke sendang, Yuli tidak diizinkan pergi sendirian. Namun Yuli tahu mertua, kakak ipar, dan juga suaminya tengah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Sepertinya kakak ipar sedang sangat sibuk. Apa aku pergi ke pemandian sendiri saja ya? Namun terkadang, beberapa kali Yuli nekat. Pergi ke sendang desa sendirian tanpa ditemani siapapun. Aku benar-benar menyukai sendang ini. Menurut cerita, dulu pernah ada seorang pedagang yang singgah dan bermalam di daerah ini. Dan ketika malam mulai datang, Ayo diobral. Sayurnya masih segar, ibu-ibu. pendatang tersebut pergi ke pemandian untuk membersihkan diri. Aku butuh air segar untuk membersihkan diri. Akhirnya sampai juga. Dan setelahnya, pendatang itu pun langsung kerasukan. Apa yang terjadi padaku? Aku kenapa ini, tolong? Pagi hari pun tiba. Yuli berniat untuk mandi di sendang desa. Saatnya mandi. Yuli pergi ke pemandian sendirian. Karena difikirnya siang hari maka akan aman saja untuknya. Tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang berjalan menghampiri ke arahnya. Yuli menoleh dan tidak ada siapa-siapa. Suara apa itu tadi? Bahkan langit yang tadinya bersih cerah mendadak berubah menjadi mendung gelap. Hal itu membuat Yuli mempercepat mandinya dan lekas pulang. Kakak, tolong aku. Ada apa, Yuli? Akhirnya Yuli menceritakan hal itu pada kakak iparnya. Kata mereka, Ada yang mengikutiku. hal itu sudah biasa. Apalagi ketika sedang sendirian di pemandian. Hal itu sering terjadi, nak. Bahkan mertua Yuli menceritakan bahwa dulu ada seorang wanita yang sedang mandi di pemandian. Ini pemandian terbagus yang pernah kulihat. Setelah ia bangkit untuk pergi, tiba-tiba kesadarannya mulai kabur dan tak sengaja kakinya terpeleset. Nyawa wanita itu pun tak tertolong. Kau jadi pergi, Mas? Hari ini suami Yuli pamit. Aku dan harus mengurus beberapa berkas untuk rumah kita. Pergi ke kota untuk beberapa hari. Aku takut jika kau tinggal sendirian di sini, Mas. Aku tidak akan lama. Lah, ini cuma beberapa hari saja. Hati-hati di jalan, Mas. Dan Yuli pun mulai terbiasa pergi ke sendang sendirian. Kalau sendirian seperti ini, rasanya seperti janda. Lebih baik aku mandi. Ia pun masuk ke kolam sendang untuk mandi. Namun tiba-tiba dari belakang seolah ada yang mengawasinya.
Yuli menoleh dan tidak ada siapapun. Beberapa saat kemudian, Yuli mengangkat cuciannya dan hendak pulang. Beberapa saat ia berjalan, tiba-tiba suaminya muncul dari belakang. Kau kembali. Karena aku sangat menyukaimu. Yuli pun merasa senang suaminya sudah kembali, sekaligus membantunya membawa cucian tersebut. Sesaat sampai depan rumah, sang suami izin pergi lagi. Aku harus pergi ke ladang. Dengan alasan pergi ke ladang. Namun sampai malam menjelang, sang suami tak kunjung kembali. Ke ladang malam-malam begini. Yuli pun menunggunya di depan rumah. Yuli, Beberapa saat kemudian ada yang memanggilnya dari kegelapan. Kau sudah kembali. Yuli tersenyum lebar. Karena itu adalah sang suami yang akhirnya kembali. Sang suami mengajak Yuli untuk keluar. Mereka jalan menikmati suasana pedesaan malam. apa kau senang? Aku sangat senang, kampung ini menakjubkan. Aku ingin tinggal di sini selamanya. Tinggallah bersamaku selamanya. Kita akan bersama selamanya. Setelah beberapa saat kemudian, sang suami mengantar Yuli ke rumah. Dan ia pun pamit pergi ke ladang lagi saat tengah malam. Aku harus menjaga ladang. Karena cuman aku yang bisa menjaganya. Ladang apa yang harus dijaga tengah malam, Mas? Aku akan kembali dan kita akan bersama lagi. Keesokan harinya, sore menjelang, Yuli pergi menuju ke sendang desa untuk mandi. Sesaat ia merendam dirinya di kolam sendang. Tiba-tiba sang suami muncul di belakangnya. Yuli pun tersenyum bahagia, suaminya sudah kembali. Kau sudah kembali, Mas. Aku ingin menghabiskan waktu bersamamu setiap hari. Kita akan bersama selamanya. Ya, selamanya. Sesaat setelah mandi dan hendak kembali, sang suami mengajak Yuli untuk pergi ke ladang bersamanya. Ayo kita pergi ke ladang. Baikku akan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Ini jalan kemana, Mas? Mereka melewati rimbunan pohon bambu yang lebat. Nanti kau akan tahu. Dan terlihat ada sebuah gubuk sederhana di dalamnya. Inikah ladangmu, Mas? Sang suami mengajak Yuli masuk. Masuklah. Dan mereka pun menghabiskan waktu malam. Sebagai pasangan suami istri dalam gubuk tersebut. Pagi hari pun tiba, Yuli terbangun sendirian di dalam gubuk itu. Di mana suamiku? Aku di sini. Sesaat kemudian, sang suami datang membawa singkong bakar untuk Yuli. Makanlah, kau pasti lapar. Tapi ini mentah. Dan mereka pun mandi bersama di sendang desa tersebut. Apa kau tidak ingin menjenguk bapak dan kakak ipar? Mereka pasti mencari kita. Sesaat Yuli mengajak suaminya pulang ke rumah mertuanya. Namun sang suami tidak mau. Sang suami beralasan sedang menjaga ladang.
Bahkan sang suami mengajak Yuli untuk tinggal di gubuk itu saja karena jaraknya lebih dekat ke sendang desa. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Yuli pun mengiyakan ajakan sang suami untuk tinggal di gubuk tengah kebun bambu tersebut. Kita akan hidup bahagia bersama, sambil mengurus ladang. Beberapa hari berlalu. Yuli dan sang suami menjalani hari-hari dengan bahagia layaknya suami istri. Sebentar lagi kita akan panen. Iya, kita akan panen besar. Seharian mengurus ladang membuatku mengantuk. Sebaiknya kita istirahat, sayang. Kau tahu, tidak ada yang lebih membahagiakan selain hidup berdua bersamamu. Hingga akhirnya tiba-tiba Tidurlah, sepertinya kau sangat lelah. dengan samar terdengar suara-suara yang memanggil nama Yuli. Makin lama suara itu makin keras. Suara suami, kakak ipar dan mertua Yuli. Yang sedang gaduh memanggil-manggil namanya. Yuli terhentak, namun sang suami tengah ada di depannya. Yuli makin bingung dengan suara-suara yang tengah memanggil-manggil namanya. Suara itu makin keras dan makin keras. Dan tiba-tiba, sang suami yang ada di depannya mendadak berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Seketika pandangan Yuli pun gelap dan ia tak sadarkan diri. Para warga, sang mertua, kakak ipar dan suami Yuli tengah membawa obor. Yuli, pulanglah nak. Di mana kau, Yuli? Pulanglah. Mereka terperanjat melihat Yuli ada di atas pohon bambu. Dengan keadaan tak sadarkan diri, Yuli ada di sini. Akhirnya kau kembali. beberapa hari berlalu. Yuli yang masih dalam keadaan linglung masih belum bisa diajak bicara. Sang suami, kakak ipar dan sang mertua makin khawatir dengan keadaan Yuli. Yang ternyata menurut mereka Yuli sudah menghilang selama 2 minggu. Apa itu tadi?